bersatulah para pejuang, bergeraklah. Anies Rashid Baswedan, pemimpin kita, ayo perjuangkan bersama. Indonesia sejahtera, adil, makmur, merata. Jangan biarkan dihancurkan, satukan langkah untuk selamatkan. Berjuang untuk Indonesia, kemakmuran dambaan bersama. Berjuang untuk Indonesia, di bawah Anies Rashid Baswedan. Para pejuang bersatulah, para pejuang bergeraklah. Anies Rashid Baswedan, pemimpin kita, ayo perjuangkan bersama. Indonesia sejahtera, adil, makmur, merata. Jangan biarkan dihancurkan, satukan langkah untuk selamatkan. Berjuang untuk Indonesia, kemakmuran dambaan bersama. Berjuang untuk Indonesia, di bawah Anies Rashid Baswedan. Untuk Indonesia sejahtera. Hadratil Muhtaramin, para kiai, para sepuh, bini sepuh, khususipun Kiai Haji Masjid Sirat, Ketua PKS Kabupaten Kudus Bapak Sayyid Dinanta, Ketua Nasdem Kabupaten Kudus Bapak Supriyanto, yang kita muliakan, hampir lupa Bu, Hajah Dr. Lestari Murdia, Wakil MPR RI sekaligus penasihat Timnas Amin, yang sugeng rawuh wonten Kabupaten Kudus, suatu kehormatan Bu. Segenap hadirin dan hadirat, tentu di Kabupaten Kudus ini ada sekitar 20 organ relawan. Selamat malam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Maaf yang tidak mengenai selasa, karena saya tidak mengenal satu dari para kiai, para sesepuh, bapak, para ketua partai dan para pengurus partai koalisi yang hadir, dan tentunya para relawan yang hari ini bersama-sama hadir di tempat yang luar biasa. Mohon maaf saya datang tiba-tiba ini tadi dengan di Superboy, tapi kalau ini masuk ke Superboy. Tadi kalau saya nggak itu dia marah sama saya. Kebetulan saya lanjutkan. Mas Anies Baswedan sangat positif. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan berbahagia dan tim Medan Pertaruhan. Posisi per hari ini kita masih berada di angka posisi kalian yang saya sampaikan belum pecah 2 digit. Tapi kita meyakini dengan perjalanan waktu, konsolidasi kita bersama-sama, pasti kita bisa melewati semua rintangan dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, target kita yang pertama adalah kita harus bisa masuk putaran kedua.
Sebagai informasi saja, memang dalam perhitungan secara nasional, Jawa Tengah tidak dimasukkan sebagai faktor untuk bisa mendorong keputaran kedua, karena kita tahu persis peta yang ada. Akan tetapi tugas kita adalah memperkecil kekalahan, dan memperkecil, saya tidak ingin menggunakan kata-kata ini mas, tapi memperkecil selisih dari pasangan nomor satu dengan pasangan-pasangan yang lain. Beberapa catatan yang mungkin saya ingin sampaikan dan ini menjadi garis dari Ketua Umum Bapak Surya Paloh adalah bahwa setiap kader diharuskan mulai menyampaikan dan melakukan sosialisasi, karena memang kita tidak bisa memungkiri ada stigma-stigma yang terbentuk jauh sebelum proses pencalonan ini, yang khusus untuk wilayah Jawa Tengah bisa menjadi salah satu batu ganjelan yang membuat kita sulit melangkah. Khusus kepada ini adalah pertemuan terbuka, tentu kita harus bisa menyuarakan dan menyampaikan bahwa pasangan kita dan seluruh tim yang bekerja adalah tim yang mengedepankan norma, tentunya fairness, dan yang paling penting adalah kita tidak akan melanggar aturan. Saya rasa ini adalah garis yang harus kita sepakati bersama, dan saya yakin sekali kita semua siap menghadapi jalan yang berjalan. Mas Anies dalam beberapa kesempatan, baik secara terbuka maupun dalam diskusi, menyampaikan bahwa kita tahu persis. Ini konteks Jawa Tengah gitu mas, yang konteksnya Jawa Tengah bukan konteks tempat lain. Kita menyadari bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Tetapi kita juga menyadari untuk berada dan memenangkan Jawa Tengah rasanya bukan sebuah pekerjaan yang mungkin pada saat ini. Tetapi marilah kita bersama-sama meyakini kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Gusti memang menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya meyakini dengan kerja kita bersama-sama, dengan langkah yang kita susun bersama-sama, partai koalisi dan seluruh relawan, insya Allah kita akan bisa membawa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menuju kepada putaran kedua. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, target kita adalah memastikan bahwa 2 putaran itu terjadi. Dan ketika 2 putaran itu terjadi, marilah kita bersama-sama berdoa tentunya dan menyatukan pikiran, daya, tenaga, serta langkah agar pasangan yang lolos kepada putaran kedua salah satunya adalah pasangan nomor 1. Catatan terakhir, izinkanlah saya mengingatkan kepada kita semua untuk seluruh lapisan dan jajaran di TKP dan para relawan betul-betul memahami dan mendalami semua aturan-aturan yang ada di dalam peraturan PKPU kampanye Pilpres yang baru dikeluarkan oleh KPU. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, saya 2 kali menjadi timnas dan 2 kali duduk menjadi pengurus pusat sebagai bendahara di 2014, 2019 di timnas Jokowi JK dan Jokowi MK. Membaca dan melihat aturan yang ada hari ini itu rumit sekali. Kita harus betul-betul memberikan perhatian, karena saya yakin sekali teman-teman yang berada di partai koalisi pada saat yang bersamaan, apalagi yang duduk semua di sini struktur rata-rata, tentu juga harus memikirkan keberlangsungan pileg. Oleh karena itu saya memohon di TKD jangan sampai ada cacat sedikit pun dan betul-betul dipelajari, jangan sampai kemudian
kita ada loophole yang kemudian bisa menjadi bumerang bagi kita semua. Yang terakhir, saya mohonkan khusus kepada kawan-kawan partai koalisi, kita bergerak bersama-sama dan kita sudah menjadi satu perahu. Saya mohon marilah kita bekerja bersama-sama karena belajar dari pengalaman 2 kali pilpres yang lalu, ketika kita berbicara pileg yang ada antar partai koalisi bukan saling bahu-membahu tetapi saling hancur-menghancurkan. Dan saya harapkan ini tidak terjadi di partai koalisi yang kita bangun di koalisi kita. Saya yakin sekali semangat Kudus. Saya sudah mendapatkan update tadi dari Mas Super. Insya Allah kita bisa melalui ini semua. Di pileg kita masing-masing bisa menunaikan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh partai kita masing-masing, dan di Pilpres bersama dengan saudara-saudara kita tercinta, sahabat-sahabat kita para relawan, kita bisa membawa pasangan kita. Yang paling penting adalah menuju ke putaran kedua. Insya Allah kalau kita bisa melalui putaran kedua, jalan lapang akan terbuka. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa kita dan kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dan tentunya diizinkan memperoleh kemuliaan dengan niat yang kita canangkan hari ini. Dengan izin dari para sesepuh, para yai, habib dan semuanya hadir, maka saya diberikan kepercayaan, dan untuk itu tim pemenangan Anies Rashid Baswedan Mohaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 dinyatakan diresmikan. Selamat bekerja, marilah sekali lagi kita menyatukan janji dan tekad kita untuk membawa paslon kita menuju kemenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.